Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia ini adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan dan paling sempurnanya ciptaan yang Allah ciptakan daripada makhluk yang lebih kurang jumlahnya 18.000 makhluk. Di antara 18.000 makhluk ini ada ciptaan yang paling mulia, yaitu bernama manusia. Secara fisik dia sudah sempurna, tinggal manusia itu menyempurnakan bagaimana secara rohaninya juga bisa sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyempurnakan secara rohani kita supaya sempurna? Itu ada dua cara. Yang pertama ar-roja, yang kedua ada namanya al-khauf. Roja artinya berharap, khauf artinya takut. Dan dua sifat ini dicontohkan para ulama seperti dua sayap burung, dan tak boleh kita hanya berharap tidak takut kepada Allah, atau sebaliknya hanya takut kepada Allah tapi tidak berharap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama-ulama tersebut yang jauh sebelum kita pernah hidup di dunia ini, mereka menyempurnakan rohani mereka dengan cara berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian takut juga sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya manusia ini berharap dengan berhayal? Apa bedanya manusia berharap dengan berhayal? Kira-kira ada bedanya? Ada seorang ini berhayal, ada seorang ini berharap. Bedanya di mana? Kalau berhayal tanpa usaha, berhayal saja, ini tak ada usaha. Contoh, seorang ingin membeli sesuatu, tapi tak punya uang. Saya contohkan, ingin membeli kendaraan. Dia ingin membeli kendaraan tapi tak memiliki uang. Dan uang ini secara sunnatullahnya bisa datang, harus kita usahakan. Dia hanya berkhayal saja. Saya ingin punya kendaraan, saya ingin beli kendaraan tapi tak punya uang. Dan tak mau usaha agar uang itu datang kepadanya. Beda halnya orang, dia berharap ingin memiliki kendaraan, dia usaha kerja, siang malam kumpulkan uang, setelah dapat sesuai nominalnya maka dia. Inilah bedanya orang berkhayal sama berharap. Kita hubungkan dengan agama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berkhayal untuk masuk surga, ini dia tak ibadah. Dia berkhayal saja.
Mudah-mudahan Allah itu Maha Pemaaf. Maha Pengampun. Tak perlu saya ibadah pun seperti orang-orang soleh tersebut. Dan saya tahu betul Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dia tak mau berbuat. Tak mau sholat, tak mau puasa, tak mau bayar zakat, tak mau ibadah. Nah ini kata ulama, orang ini lagi berkhayal. Nah kalau orang berharap, dia punya ikhtiar, punya usaha. Dia sudah sholat, jaga 5 waktu. Dia juga sudah puasa, dia juga bayar zakat. Bahkan dia ada kemampuan naik haji. Dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian dia berharap, ya Allah, dengan semua ketaatan saya ini, dan itu atas perintahmu, tolong masukkan hamba dalam keridhaan itu, dalam surga. Nah ini orang yang berharap. Sebab dia ada ikhtiarnya, usaha. Tapi orang berkhayal tadi hanya berangan-angan saja, tapi tak ada usaha. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sifat khauf. Khauf ini takut. Apa ciri seorang ini takut? Ciri seorang ini takut, dia gelisah. Dalam hatinya tak tenang. Dan biasanya orang kalau tak tenang ini tak nyenyak tidur. Tak nyenyak tidur. Ada rasa khawatir, gelisah. Nah, kita hubungkan pada agama. Kita biasanya kalau ada perkara, permasalahan, insya Allah kalau di malam hari susah tidur. Kan begitu. Ada masalah, satu perkara, maka ketika mau istirahat pun kayaknya tidak bisa. Sebab kenapa? Ada rasa kegundahan, ketakutan. Umpamanya besok pagi mau dipenjara, datang petugas untuk menangkap. Nah, insya Allah tak bisa tidur itu. Yang dia pikirkan bagaimana bisa. Nah, ketakutan itu membuat dia tak tenang, gelisah. Nah, tapi kita bukti nyata kita sama sekali tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari bukti nyata kalau kita tidur itu nyenyak. Sampai ngorok. Bahkan di malam hari pun kita tak bangun. Bangun-bangunnya dengar azan subuh sudah bangun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang soleh terdahulu itu sedikit tidur malamnya? Karena ada rasa takut yang sempurna kepada Allah. Jangan-jangan selama ini Allah belum ridho kepada saya. Jangan-jangan selama ini Allah murka kepada saya. Sehingga dia berharap yang sempurna dan takut sempurna, bangun di malam hari munajat. Ya Allah, dengan usaha yang sedikit ini agar Engkau terima ibadah saya, ikhtiar yang saya kerjakan. Makanya orang-orang terdahulu itu sangat khawatir kalau di dalam diri mereka ini dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka tahu itu? Murka Allah datang kepada mereka dari susahnya mereka ibadah, dari beratnya mereka untuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita mau mengetahui Allah ini lagi murka atau lagi ridho, bukan dari finansial yang kita dapatkan, dari material dunia yang kita dapatkan, banyak atau sedikit, tidak. Tapi orang soleh terdahulu itu menghitungnya
saya ini kenapa kok susah ibadah, bahkan berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat baca Al-Qur'an, tak sempat zikir, tak sempat bangun malam, tak sempat ibadah-ibadah yang lain. Padahal orang yang lain bisa mengerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita mengetahui dari mana Allah ini sisipkan sifat ridhonya kepada kita sebagai manusia, dan Allah titipkan juga sifat murkanya kepada manusia. Dari mana? Dari ibadah ketaatan yang kita kerjakan. Kalau di saat itu kita mudah untuk ibadah, maka di waktu itu Allah lagi ridho kepada. Tapi kalau di waktu itu kita susah berat untuk ibadah, maka di waktu itulah bukti nyata Allah lagi murka. Sebab kedekatan seorang hamba ini kepada keridhaannya, Allah beri taufik. Taufik ini kekuatan untuk bisa ibadah dekat kepada Allah. Dan bukti nyata Allah palingkan, jauhkan kita dari Allah dengan Allah sisipkan sifat murkanya, sehingga diharamkan dia untuk bisa beribadah. Sehingga pernah itu Imam Hasan Al-Basri ditanya, Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, wahai Tuan Guru, saya sebenarnya ingin sekali untuk bangun malam ibadah kepada Allah, tapi nggak bisa, berat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang membuat engkau itu diharamkan untuk beribadah di malam hari, sebab terlalu banyak dosamu yang menjerat dirimu, yang membelenggu dirimu, sehingga Allah haramkan engkau untuk bangun malam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat roja, mengharap yang sempurna kepada Allah dengan apa? Dengan ibadah. Sifat khauf, takut kepada Allah, itu juga kita hadirkan dengan ibadah yang sempurna. Nah, kalau dua-dua ini kita bisa sekali jalan, maka insya Allah sempurnalah rohani kita dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang takut saja, terlalu takut, dikhawatirkan takut nanti dia putus asa. Dan dalam agama itu tak dibolehkan. Atau terlalu berharap sekali, tak ada takutnya, ini juga tidak sempurna kata ulama. Maka harus dua-dua jalan. Baru rohani kita ini, ruh kita ini sempurna menuju kepada Allah Subhanahu. Ruh ini Bapak Ibu, ruh ini ulama katakan, bahasa kita sekarang, ruh ini adalah nyawa. Ruh adalah apa? Nyawa. Kita kaitkan di kajian tauhid ini. Kita yang hadir di sini pengajian, kita ini memiliki nyawa atau tidak? Nyawa, ada nyawanya insya Allah. Pertanyaannya, di manakah nyawa kita itu? Di kepala kah? Di dada? Di perut? Atau di ujung kaki? Halo Bapak Ibu. Yang hadir kita ini yang hadir di majelis, kita punya nyawa kan? Ya. Nah,
Di manakah nyawa kita? Apakah di kepala, di dada kita, di perut, atau di ujung kaki? Atau tak punya nyawa gitu? Hah? Di dada. Kalau di badan, kalau di badan, ada kawan kami itu diamputasi kakinya. Berarti berkurang nyawanya. Karena sudah di nah, gimana itu? Nah, ini kajian tauhid ini. Ruh. Nah, kalau kita tanya ruh, di mana itu? Kita kan punya nyawa kan? Nah, nyawa kita itu di mana? Atau kita nggak bernyawa ini, makanya nggak bersuara? Hah? Dalam tubuh. Menyatu dalam jasad. Kalau dia berpisah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawa yang diartikan ulama itu adalah ruh. Dari mana dia? Dari langit atau dari bumi? Dari langit. Sekarang kita tinggal, berarti nyawa kita masih di langit ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akal kita ini. Akal kita ini tidak semuanya bisa menjangkau. Akal kita ini secerdas apapun dia, ada apa? Batasnya. Ada apa? Batasnya. Tak bisa kita semua harus kita pikirkan, tak bisa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang iman, ma'rifat kepada Allah, ini tak ada batasnya. Tidak ada apa? Batasnya. Sehingga orang mengatakan ilmu yang tak ada habis-habisnya itu adalah ilmu mengenal Allah. Apa artinya itu? Ilmu ma'rifat. Jadi kalau orang hanya berlandasan dengan akal saja, dia kadang nanti susah taat. Kalau nggak mengandalkan apa? Ruhani dia, ma'rifat dia, mengenalkan diri dia ini kepada Allah. Begini, ada orang punya pemikiran, kita sholat sama nggak sholat kayaknya sama saja, Ustaz. Sholat kita ibadah sama orang yang nggak sholat, sama saja. Itu orang yang nggak sholat itu malah lebih kan bagus kita contoh dia, Ustaz. Dia tenang hidupnya, bahagia sama keluarganya, nggak jalankan perintah Allah. Tapi apa? Tapi dia nggak ibadah kepada Allah. Kita ini sudah ibadah taat, kalau nggak ada perubahan.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah peran ilmu akidah tauhid yang ada di dalam diri kita ini. Tauhid mengajarkan kepada kita bahwa suksesnya seorang itu tak kala dia diberi karunia harta yang berharga, apa itu? Bisa dekat kepada Allah, bisa tenang kepada Allah dalam perintah Allah. Ada orang, Bapak Ibu, perhatikan, dia nyaman kalau meninggalkan perintah Allah. Ada orang kalau menjalankan perintah Allah dia nyaman. Disinilah peran akidah kita bahwa kita punya Tuhan. Punya apa? Punya Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan manusia ini sebenarnya kalau dia tenang, nyaman batinnya, kalau dekat kepada Allah, menjalankan perintah. Nah, kalau kita ini sebagai manusia, tenangnya kita ini melanggar perintah Allah, jauh dari Allah, tak mau ibadah kepada Allah, inilah yang dikatakan manusia asfalus safilin, lebih hina daripada binatang ternak. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, itu orang-orang yang kafir itu, tak kala Allah kembalikan ke akhirat, mereka semua telah lihat fenomena akhirat. Dan mereka bandingkan nikmat orang sebagai muslim dan nikmat mereka tak dikenalkan kepada Allah. Apa kata mereka dalam surat An-Naba kalau tidak salah? Ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, kalau seperti ini kejadiannya, bagus kami ini jadi binatang saja, nggak usah jadi manusia ketika hidup di dunia. Sebab kenapa? Kenikmatan terbesar tak kala kita bisa dekat kepada Allah, dan itu kita merasa nikmat. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika ibadah nikmat enggak? Atau terasa terbeban? Merasa apa? Nikmat dan tenang. Kalau sudah dapat itu, kita sudah mendapat iman yang sejati, kata ulama. Tapi kalau kita merasa resah dalam ibadah, belum dapat ketenangan, belum dapat kenikmatan, ini dikhawatirkan, kata ulama, kita belum apa? Dapat sejatinya orang yang beriman. Kenapa? Karena masih ada mungkin bibit-bibit nifak munafik. Sebab dalam Al-Quran Allah jelaskan, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Tidaklah mereka itu mengerjakan sholat, perintah tertinggi setelah iman, kecuali mereka berat. Hatinya apa? Berat. Wala ya'tuna zakata illa wahum karihun. Tidaklah mereka itu mengeluarkan hartanya kecuali mereka apa? Karihun, sangat berat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pahami bahwa dalam kehidupan ini untuk menyempurnakan rohani tadi, bagaimana kita menyempurnakan dua sifat ini, satu roja, satu khauf. Dan inti kedua ini bagaimana kita bisa mendapatkan nikmat dalam beribadah. Kita sudah nyaman, tenang dalam ibadah, inilah nikmat yang hakiki. Kalau selain ini kita hanya tenang dengan nikmat harta, nikmat selain ibadah, maka perlu dipertanyakan iman kita. Jangan-jangan Tuhan kita itu bukan Allah, Tuhan kita itu harta. Kalau kita nyaman dengan
Cukup sekian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi anugerah iman yang mantap, iman yang sempurna, dan bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan. Cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Apa? Nyawa tadi ya. Nyawa itu Bapak Ibu, itu dia tak bertempat. Nyawa itu tak apa? Tak bertempat. Karena kalau kita kaji secara mendalam, nanti kita pusing. Pusing nggak? Pusing kita. Sebab nyawa itu percikan dari yang Allah percikan sebagian dari ruh. Kan nyawa ini bahasa kita. Bahasa apa? Bahasa kita. Kalau bahasa syariatnya ruh. Nah, kalau berkaitan dengan ruh, Allah katakan wa nafakha fihi mir ruhi, dan kami percikkan, tiupkan sebagian dari ruh. Makanya sebenarnya manusia ini sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Ada sebagian percikan ruh itu pada diri kita. Dan sejatinya manusia, kalau ditanya, semua manusia itu ingin kebaikan. Sebab kenapa? Pusat kebaikan itu adalah zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Nah, kenapa manusia ini suka bermaksiat, keburukan? Ini ujian manusia tadi. Diberi nafs. Apa namanya? Ya, hawa nafsu. Nah, ini ujian terbesar manusia. Diberi kebaikan, yaitu roh tadi. Diberi juga nafs. Nafs ini ujian terbesar. Nah, kalaulah kita tidak ada nafs, hawa nafsu tadi, nah insya Allah kita Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah langsung masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Karena ada nafsu tadilah ujian terberat manusia, maka disitulah diuji. Nah, siapa yang berkualitas, ruhnya tadi, siapa yang tidak berkualitas. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu dipikirkan masalah apa. Karena kata Allah pun, kami berikan ilmu sedikit. Kalau terlalu mendalam nanti kamu pusing sendiri. Cukup ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.